Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan membaca bagian perikop firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dan renungan pagi hari ini berjudul Percakapan dengan Nikodemus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Suatu kali ia datang dan mengajak Yesus berdiskusi setelah ia menyaksikan Yesus mengadakan tanda-tanda mukjizat. Hal ini dapat kita lihat di dalam perikop sebelumnya, di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Nikodemus menganggap Yesus sebagai seorang guru yang diutus dan diurapi oleh Allah. Pernyataan Nikodemus ini ditanggapi Yesus dengan mengatakan kebenaran, yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui isi hati Nikodemus. Hal ini dapat kita ketahui di dalam Yohanes 2 ayat 24 yang menyatakan karena ia mengenal mereka. Apa yang menjadi isi hati Nikodemus? Yaitu melihat kerajaan Allah dan memiliki kehidupan yang kekal.
Jawaban Yesus pada Nikodemus pada ayat 3 diresponi Nikodemus dengan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dan menunjukkan sebenarnya bahwa Nikodemus tidak memahami yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kelahiran kembali. Namun pada ayat 5-8, Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali yang dimaksud adalah kelahiran secara spiritual atau roh dan bukan kelahiran alamiah atau daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran di dalam roh merupakan pekerjaan Allah Roh Kudus dalam hati manusia berdosa. Dalam proses kelahiran baru diperlukan kuasa Allah untuk dapat mempertobatkan hati yang kotor dan keras karena dosa kembali kepada hati yang mengasihi Allah. Hati manusia dibimbing oleh Allah Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, bertobat, dan mengakui dosa, lalu menerimanya masuk ke dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, kelahiran baru merupakan syarat mutlak untuk dapat memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian pada ayat 9, Nikodemus kembali bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu? Yang dimaksudkannya adalah kelahiran baru dapat terjadi. Jawaban Yesus pada pertanyaan ini diawali dengan menegaskan tentang identitas dirinya yang berasal dari surga, yaitu sebagai anak Allah, sehingga ia memiliki wewenang untuk dapat menjelaskan tentang kelahiran baru sebagai syarat mutlak untuk menerima kehidupan yang kekal, serta menegaskan bahwa pengorbanannya di kayu salib akan membuka jalan bagi manusia untuk mengalami kelahiran baru dan memiliki kehidupan yang kekal. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sehingga yang perlu dilakukan manusia berdosa adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan kemudian memulai kehidupan yang baru bersamanya. Saudara, kehidupan kekal tidak diperoleh karena seseorang lahir dalam keadaan Kristen, atau mengikut iman orang tua, atau bersekolah di sekolah Kristen, atau bahkan bekerja di perusahaan Kristen. Sebab pada dasarnya manusia cenderung lari dari hadapan Allah karena dosa. Kehidupan kekal dapat diperoleh ketika seseorang mengalami kuasa Roh Kudus melalui kelahiran baru, dengan cara percaya, bertobat, dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah iman kita kepada Yesus saat ini hanya karena orang tua, atau sekolah, atau pekerjaan, atau agar tidak dianggap ateis saja? Sehingga kalau sering kali kita dengar muncul istilah Kristen KTP. Atau apakah iman kita merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus melalui kelahiran baru dalam Kristus Yesus? Jika masih karena ikut-ikutan saja, maka marilah saat ini saudara berdoa untuk mengaku dosa dan meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Tetapi jika iman saudara berasal dari kelahiran baru, maka milikilah komitmen untuk hidup kudus dan berkenan bagi Allah. Demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh anugerah, sungguh berkat yang luar biasa yang Allah percayakan untuk kami jalani hari ini. Mari Tuhan, di dalam proses pertumbuhan iman kami kepada Engkau, terus selidiki hati kami Tuhan. Kami rindu seluruh kehidupan kami, juga hati kami, pikiran kami bisa terbuka di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi murid-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus
kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari terus bekerja di dalam hati setiap kami untuk mendewasakan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.